Penjelasan Assalamualaikum cerdas, warahmatullahi menjawab wabarakatuh. keilmiahan Sampurasun untuk Tuhan. semuanya. Kali ini kita mau bahas menemukan hakikat kebenaran dari tiga teori filsafat: empirisme, rasionalisme, dan logisme. Yang pertama ada rasionalisme. Kita akan mengambil satu analogi ketika Nabi Ibrahim dibakar. Dalam riwayat dibakarnya ini apinya menggunung dan panasnya luar biasa. Nabi Ibrahim dilempar dari jarak tertentu masuk ke dalam kobaran api dan apinya menjadi dingin, tidak membakar. Kalau kita pakai teori empirisme, empirisme adalah teori yang mengatakan kebenaran itu bisa dianggap benar kalau ternyata kita yang ngalamin dan secara physically, secara materi, secara indera dibenarkan. Contoh gini, ketika saya terbakar api, gitu ya. Ini korek api kita bakar ke tangan kita, pasti tangan kita terbakar. Maka secara empirisme, kebenaran Nabi Ibrahim dibakar ini bisa terbantahkan karena perbandingannya adalah secara empiris pengalaman pribadi saya ketika menyentuh api tangan saya terbakar. Yang kedua ada rasionalisme. Rasionalisme artinya juga sesuatu yang masuk akal tapi ada rasio, ada ukuran tertentu dan ini bisa terbantahkan lagi nih kebenaran Nabi Ibrahim dibakar dan selamat. Karena kenapa? Pada teori-teori kalor, teori-teori panas, di mana ternyata pada suhu tertentu api ini akan membakar jasad manusia dan manusia bisa menjadi abu pada suhu tertentu. Tertentu bisa 100 derajat, 200 derajat Celcius gitu ya. Jadi secara rasio kita mengatakan nggak mungkin ada orang dibakar suhunya panas badannya masih utuh gitu. Jadi secara rasional bisa terbantahkan tuh. Akal kita bisa menolak kebenaran Nabi Ibrahim dibakar dan selamat. Ada yang ketiga, akal logis ya, kebenaran logis. Logis ini sesuatu yang masuk akal tapi dengan alasan tertentu yang memang supranatural sekalipun bisa diterima. Contoh gini, kan Nabi Ibrahim dibakar, lalu apinya menjadi dingin. Kenapa bisa menjadi dingin? Karena begini, logikanya mengatakan bahwa api ini pasti ada yang menciptakan. Dan Nabi Ibrahim juga adalah makhluk yang diciptakan pula. Pasti ada penciptanya. Tapi bedanya Nabi Ibrahim dekat dengan Sang Maha Pencipta yang invisible, yang tidak nampak. Sekalipun secara indera tidak nampak, tapi kekuatannya terasa. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar, kalau dalam keyakinan logisnya mengatakan Allah Tuhan yang Maha Pencipta ini memerintahkan kepada api untuk mendinginkan suhunya sehingga Nabi Ibrahim di dalam api tidak terbakar oleh api. Nah ini luar biasanya di sini akar logis menerima bisa tidak terbakar kalau ada yang memerintahkan atau menciptakan api menjadi dingin yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah disinilah gunanya kita berpikir empiris, rasional dan logis bisa mengkajinya dan bisa membedakannya sehingga yang terjadi hari ini adalah bagaimana kita mengilmiahkan Tuhan tidak sekadar dengan empiris dan rasional tapi harus menggunakan akal logis. Karena sesuatu di dunia pasti ada yang tercipta, ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan tidak akan pernah sama dengan yang diciptakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.